Sekarang kita belajar integral substitusi, namun dengan cara ringkas. Ada integral substitusi cara formil ya. Kita belajar cara ringkas dulu. Nanti di video ke-6 insya Allah akan cara formil. Jadi lebih mudah nanti belajar cara formil setelah tahu cara ringkasnya bagaimana. Begitu. Jadi arah belajarnya kita balik. Nah, di sini soal yang paling umum muncul di ujian nasional, UTBK, SBMPTN. Ini adalah integral jenis ini. Begitu. Ada bentuk akar dan divariasikan sebagai perkalian, ada juga yang pembagian begini. Nah, tipe-tipe ini sebetulnya sangat mudah ya. Cara tampilan seram tapi sangat mudah. Yuk kita simak. Nah, sekarang cara formil yang bagaimana sih supaya kalian tahu ini tuh tentang yang mana begitu. Nah, cara formil tuh seperti ini. Kalau di buku kalian ada yang dimisalkan U, kemudian DU. Nah, pemisalan ini adalah integral substitusi. Ya, kita nggak akan terangkan, insya Allah nanti diterangkannya di video setelah ini. Ya. Nah, kalau di buku kalian ada yang U, DU, nah ini kemudian jadi begini, ciri khasnya adalah U, DU, ini adalah substitusi. Nah, ini cara formil. Sekarang kita belajar cara ringkas dulu, jadi lebih gampang untuk dipahami. Misalkan ini, ya. Yang pertama, kapan sebuah integral itu disebut bisa menggunakan teknik substitusi? Ya, cirinya yang pertama adalah mengandung pangkat yang sulit diuraikan. Misalkan ini pangkat 6. Ini kan diuraikannya agak susah. Kalau kalian uraikan berarti 3x kuadrat dikurangi 11 itu dikalikan sebanyak 6 kali. Itu repot pasti. Nah, itu ciri khas salah satunya adalah indikasi bahwa ini integral substitusi. Kemudian yang kedua, ada terdapat dua bagian 1 dan bagian 2 selisih pangkatnya 1. Di sini bagian pertama itu yang ada pangkat ini, yang bagian pertama itu ini, yang bagian kedua ini. Ada dua bagian lah, ada dua unsur. Ya. Perhatikan pangkatnya, di sini 2, di sini 1. Nah, ini adalah ciri khas dari substitusi. Bagian 1 turunan dari bagian 2. Ini kan turunannya ya 6x kan. Kalau turunan itu kan berarti berkurang 1. Ini 1. Berarti ini bisa pakai substitusi. Akan lebih jelas setelah beberapa soal kita bahas. Yuk. Langkah-langkahnya sederhana. Yang pertama salin ulang soal selain pangkat yang lebih kompleks. Begitu. Ini 12x yang kompleks kan ini ya. Yang kompleks itu yang pangkat 6. Udah aja begini, salin ulang aja. Kemudian integral itu terjadi 2 kali kan. 2 hal. Seperti biasa, pangkat bertambah 1. Tadinya 6 jadi 7. Kemudian disalin di bawah kan. Seperti itu. Ini integral yang biasa. Lalu bedanya substitusi apa? Bedanya ciri khasnya adalah turunkan bagian 2 dan simpan di bawah. Nah, ciri khasnya itu. Ya, yang kompleks ini kan pangkat 6. Pangkatnya sudah. Tinggal sekarang yang di sininya yang bentuk ininya diturunkan. Turunan dari 3x kuadrat 6x ya. Kalau turunkan 2 kali 3. Kemudian berkurang 1. Jadi 6x. Yang ini turunannya kan 0. Tambahan ini aja begitu. Makanya cara ringkas dulu. Kenapa? Karena tambahan ini doang. Langkah biasa di video sebelumnya cuma ditambahkan turunan. Hanya itu saja. Sehingga 12x dengan 6x itu kan 2 ya. Ini bisa habis. X-nya habis. Kemudian 12 dibagi 6 kan 2. Sehingga hasilnya adalah 2/7 3x kuadrat min 11 pangkat 7 plus C. Ini jawaban akhirnya. Seperti itu. Mudah, insya Allah. Yuk, contoh 2. Kita perhatikan dulu. Yang pertama, cirinya adalah mengandung pangkat yang sulit diuraikan. Iya, ini kan 11. Pangkatnya sulit diuraikan. Yang kedua, bagian 1 dan bagian 2 selisihnya pangkatnya 1. Nah, di sini kan cuma 1 bagian. Nah, sebetulnya di sini ada angka. Angkanya adalah 1, cuma nggak ditulis begitu. Ya. Di sini pangkatnya 1 kan, X pangkat 1, di sini X pangkatnya 0, makanya itu nggak ada X gitu. Ya, lain kali kalau begini ini bisa di substitusi aja begitu. Karena di sini berarti ada angka 1. Yuk. Salin ulang, kemudian pangkat bertambah 1 12. Di sini berarti 1/12. Hanya begitu saja. Ya, kalau nggak ada bilangan tambahkan 1. Setelah itu apa? Jangan lupa kalau cuman begini aja, itu bukan substitusi namanya. Substitusi itu ciri khasnya adalah turunan dari ini. Turunan dari 4 adalah 0,
turunan dari min 2x adalah min 2. Simpan di sini, min 2. Sehingga min 1/24, 4 min 2x pangkat 12 plus C. Ini jawabannya. Sampai segini, beres. Yuk, kita mulai perkompleks lagi. Ya, di sini ada 13 contoh yang akan kita bahas, semakin kompleks begitu. Setiap contoh itu ada karakteristik sendiri. Cuman ketika dibongkar, insya Allah gampang. Ini kan 2 bagian ya. Ini 2 bagian, kemudian pangkatnya 5, susah diuraikan, ya sudah, berarti memenuhi syarat. Kemudian yang ini 2, ini 1. Ini 1, ini 0 pangkat X-nya. Udah, berarti ini substitusi. Salin ulang semuanya. Gampang, 6 jadi 6 kan, 5 jadi 6. Lalu di sini pembaginya 6, begitu simpan di bawah. Kemudian ciri khas substitusi adalah ini turunkan. 2 dikali 6, 12. Jadi 12X tambah 8X turunannya adalah 8. Turunan dari 5, 0. Berarti begini. Nah, kita sederhanakan. Biasanya. Soal yang begini, atas dan bawah itu mirip. Ya. 3X plus 2, 12X plus 8. Yang lebih sederhana kan 3X plus 2 ya. Maka ini kita sederhanakan, tulis aja 3X plus 2. Nah, seperti ini dulu. Supaya mirip nanti bisa dicoret. Di sini kan 12, coba kalikan 4. 4 dikali 3X, 12X. 4 kali 2, 8. Ini mirip kan? Gitu. Kenapa? Supaya bisa dicoret begini gitu. Ini ciri khas soal seperti ini begitu. Ya, kebanyakan bisa sederhanakan. Bagian 1, bagian 2. Kan suka ditanyakan, ini bagian satunya gimana? Nanti disederhanakan di sini begitu. Ya, ulangi ya. 12X tambah 8, itu tulis dulu aja 3X plus 2. Tulis aja 3X plus 2. Supaya jadi 12, 3 itu kali berapa? 3 kali 4. Kemudian cek 4 kali 3X, 12X, 4 kali 2, 8. Cocok. Kalau cocok ya udah. Berarti di bawah itu habis 1 ya. Di sini 6 kali 4, 24. Jadi 1/24, 6X kuadrat plus 8X min 5 pangkat 6 tambah C. Ya. Seolah-olah seram begini, tapi ternyata sederhana pengerjaannya. Hanya tambahkan 1, kemudian salin ulang, kemudian turunkan. Beres. Contoh 4. Nah, bagian 1 mana, bagian 2 mana? Perhatikan. Ya. Ini pangkat 3, berarti ini yang kompleksnya. Ini berarti bagian 2, ini bagian 1. Ya. Salin ulang, biasakan begitu, bagian 1 di depan, biasakan. Walaupun di soal begini, dari bagian 1 biasakan di depan. Karena kita akan olah pangkatnya bertambah 1. Pangkatnya tambah 1 dari 3 jadi 4. Salin ulang di bawah 4. Kemudian apa? Turunkan yang kompleks ya. Bukan yang bagian 1 tapi yang kompleks yang ada pangkatnya. Turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Turunan dari 2X adalah 2X saja. Lihat di sini ya. Pasti ada yang bisa disederhanakan. Mana yang sederhana? 4X pangkat 3. Sehingga yang ini tulis aja 4X pangkat 3. Ya. Setelah itu, kalikan 2. Coba cek 2 kali 4, 8 benar. 2 kali 2, 4 benar. Ya. Seperti itu. Nah, setelah ini kan bisa langsung dicoret ya. Karena sama. 2 dibagi 4 itu setengah. Jadi setengah X pangkat 4 tambah X kuadrat pangkatkan 4 tambah C. Itu jawabannya. Nomor 5. Nomor 5 kita sudah masuk ke bentuk akar dan pangkat pecahan. Ya. Kita sudah belajar di video sebelumnya, kalau ada akar, jadikan pecahan dulu. Ya, ini substitusi ya. Ini 2, ininya 1. Selalu cek itu, ini 2, ini 1. Soalnya kalau tidak 2, di sini 2 misalkan, atau di sini 1, di sini 2, atau di sini 3, di sini 1, selisihnya kan tidak 1, selisihnya malah 2, itu tidak bisa pakai substitusi. Kita pakai teknik lain nanti di video lain. Ya, jadi, perhatikan selalu benar-benar selisihnya 1. Itu dulu yang pertama. Yuk, kita salin. 2X, 3X plus 5, pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah. Yang terjadi adalah sama saja, pangkatnya tambah 1. Kita sudah belajar kalau di video sebelumnya, kalau ditambahkan, tambahkan saja. 2 dengan 1 ditambahkan jadi 3. Jadi 3/2. Ya. 3/2. Setelah 3/2 di sini, ke depan jadi dibalik 2/3. Itu ciri khas pecahan ya. Demikian yang biasa. Kemudian tinggal langkah terakhir. Langkah terakhir ciri khas substitusi adalah turunkan. 3X kuadrat turunannya 6X.
kemudian 5 turunnya 0. Sederhanakan yang bisa sederhanakan, silahkan. Ya, ini kan 2 dengan ini jadi 1/3. 3 kali 3 9. Jadi 2/9. 3x kuadrat plus 5. 3/2 itu artinya apa? 3/2 itu kan 1/2. Berarti di sini 1, di sini setengah. Plus C. Video sebelumnya sudah ya. Akar itu kan setengah. Jadi kalau 3/2 itu 1/2, artinya di sini 1, di sini setengah. Jadi disalin begini. Ini jawabannya. Contoh nomor 6. 2x min 7. Nah, pangkat 1/3. Ini substitusi. Kenapa? Di sini kan x-nya cuma 1, sedangkan di sini nggak ada x di bagian pertamanya. Jadi ini ciri khas juga bisa digunakan teknik substitusi. Ya. 1/3 dijumlahkan ditambah 1 maksudnya, berarti 3 tambah 1, 4. Berarti 4/3. 4/3 kedepankan jadi 3/4, kemudian turunkan. Ya. 2x turunannya adalah 2, min 7 turunannya 0, jadi begitu. Sehingga jawabannya adalah 3/8, 2x min 7, 4 dibagi 3 itu adalah 1, sisanya 1. Berarti di sini 1, sisanya 1/3. Jadi begini. 1/3. Ya, plus C. Soalnya 3, ya di sini juga pasti 3. Yuk, nomor 7. Ini perluasan dari yang tadi ya. Perluasan dari yang tadi. Perhatikan di sini pangkat 2, ini boleh diuraikan. Misalkan 3x kuadrat tambah 4 dikalikan 3x kuadrat tambah 4. Berarti kalau dikalikan adalah 6x pangkat 4. Sedangkan di sini 6x pangkat 1. Karena selisihnya dari 4 ke 1 pangkatnya adalah 3, berarti tidak bisa pakai substitusi. Coba kalau tidak kita uraikan, 3x kuadrat aja. Di sini 2, di sini 1. Selisihnya 1 kan, berarti substitusi. Sehingga tidak perlu diuraikan, walaupun di sini pangkatnya sederhana. Ya. Karena kita sudah tahu 3x kuadrat plus 4 pangkat 2 itu artinya 3x kuadrat plus 4 pangkat 2/3. Seperti ini. Sehingga ini dengan ini selisihnya 1. Ketika selisihnya 1, maka bisa digunakan teknik substitusi. Di sini mengandung pangkat yang sudah digunakan, ini selisihnya 1. Ya. Yuk. Jumlahkan ini. 2 tambah 3 berarti 5. 5/3. Balikan di sini 3/5. Kemudian turunkan. 6x saja. 6x dengan 6x habis jadi 3/5. Jangan lupa C ya. Ketika muncul C, ketika dijumlahkan, tidak usah ditulis lagi tanda integral. Ingat itu. Yuk. 3x kuadrat plus 4, 5/3. 5/3 itu berapa sih? 5 dibagi 3? 5 dibagi 3 itu kan 1. Sisanya 2. Jadi, jawabannya adalah 3x kuadrat plus 4, itu kan pangkat 1. Kemudian sisanya 2. Kalau sisa itu akar. Sisanya 2. Begitu. Plus C, jangan lupa. Ini jawabannya. Nomor 8. Sekarang kita mulai pembagian. Ya, artinya pembagian itu pangkat negatif. Tapi tidak masalah karena kita sudah tahu bahwa prinsipnya sama saja. 7x min 2 pangkat 5 di sini dx, jangan bingung, dx biasa di sini 1 itu kan sama saja. Ya. Berarti bisa kita ubah menjadi begini. Yang ini kan sederhana. 7x min 2 pangkat min 5. Ya, tadinya 5 jadi negatif 5. Prinsipnya sama. Ini tambah 1. Tambah 1 berarti negatif 4 kan. Di sini disalin ulang kan di bawah. Jadi 1/-4. Seperti itu biasa saja. Setelah itu jangan lupa karena ini substitusi. Berarti ini turunkan. 7x turunannya adalah 7. Plus C. Ya. Ingat kalau sudah dijumlahkan dengan 1 berarti tidak boleh menggunakan tanda integral lagi. Karena sudah dijumlahkan dengan 1. 1/-28. X 7x min 2 pangkat min 4 itu kan sama saja dengan pangkat 4 tapi disimpannya di bawah. Plus C. Ya ini sudah di video sebelumnya sudah. 7x min 2 pangkat min 4 itu artinya di bawah nulisnya. Nah, contoh berikutnya yang ini mirip ya, cuma ada angka di sini. Sama saja kan? Ini tarik ke atas. Seperti itu.
Prinsipnya di sini min 3 tambah 1 berarti min 2. Ketika kita tambahkan 1, tidak boleh lagi menuliskan integral. Maka langsung min 3, 1 plus 5x pangkat min 2. Salin ulang di sini min 2, kemudian turunkan ini. Turunan 1 itu 0, turunan 5x itu 5. Sehingga min dibagi min itu plus 3 per 10. Ya, pangkat min 2 itu artinya pangkat 2 tapi simpan di bawah. Plus C. Demikian. Contoh 9 sekarang. Contoh 9. Nah ini sama ya, ada pembagian, kemudian ada pangkat yang kompleks. Kita cek saja di sini X2, di sini X-nya 1. Ya sudah, berarti ini substitusi. Begitu. Yuk. 3X min 1 dikalikan 3X kuadrat min 2X plus 9 pangkat min 4. Sudah paham insya Allah di sini ya. Min 4 tambah 1 berarti min 3. Ketika tambah tidak boleh tanda integral lagi. Salin ulang saja. Langsung. Min 3 di situ, min 3 salin ulang di bawah, kemudian turunkan yang ini. 6X min 2 turunannya itu. Plus C, jangan lupa. Ini dengan ini bisa disederhanakan ya. Di sini 3, di sini 6, berarti yang 6 dijadikan 3. Nah, begitu. Kemudian supaya tidak merubah apa-apa dikalikan 2. 2 dikali 3X, 6X. 2 dikali min 1, min 2. Sehingga ini bisa dicoretkan. Ya, semuanya bisa coret ini. Satu ini maksudnya dengan ini. Sehingga min 3 kali 2, min 6. Min 1 per 6. Pangkat min 3 plus C. Pangkat min 3 kita tahu berarti di bawah nulisnya. Berarti min 1 per 6 ini di bawah nulisnya. Pangkat 3. Hanya begitu saja. Plus C ya, jangan lupa. Contoh 10. Contoh 10. Ini mirip dengan contoh sebelumnya. Cuman di bawah itu adalah akar. Tapi tidak masalah karena kita tahu bahwa akar itu sebetulnya pangkat pecahan. Kalau akarnya di bawah berarti pecahannya negatif. Hanya itu saja kan. Dan kita sudah tahu bagaimana menyelesaikan soal ini. Ditambah 1 artinya kita fokus kepada pangkat. Bacanya dari bawah. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 itu 1. Jadi 6X min 3 setelah ditambahkan 1 ini menjadi 2 dikurangi 1 itu 1. 1 per 2. Ciri khas pangkat pecahan di sini dibalik jadi 2 per 1 begitu. Kemudian turunkan jadi 6. Disederhanakan 2 dibagi 6 itu adalah 1 per 3. Yang ini pangkat setengah itu adalah akar 6X min 3 plus C. Hanya begitu saja. Nomor 11. Contoh 11. Ini juga sama perluasan dari yang tadi. Di sini X pangkat 2, di sini X-nya pangkat 1 berarti substitusi. 6X 1 min 2X kuadrat pangkat min setengah. Ya. Jumlahkan, tambahkan 1, 2 dikurangi 1 jadi setengah. Seperti itu. Balikan jadi 2 per 1, kemudian turunkan. Turunan dari min 2X kuadrat adalah min 4X saja. Sehingga 2 dikali 6 adalah 12. 12X dibagi min 4X jadi negatif 3X. Negatif 3 maksudnya, karena X-nya kan udah habis. 1 min 2X kuadrat pangkat setengah itu artinya akar. Tambah C, hanya itu saja. Nomor 12 sekarang kita semakin kompleks lagi. Nah kalau ada seperti ini uraikan dulu aja. 2X dikali 3X adalah 6X kuadrat. 2X dikali min 4 adalah min 8X. Yang ini berarti 2 per 3 pangkatnya. Negatif 2 per 3 karena dia dari bawah asalnya. Tambahkan 1 berarti 3 min 2 adalah 1 per 3. Balikan di sini 3 per 1, kemudian turunkan yang kompleks. 3X turunannya adalah 3X kuadrat, min 2X pangkat 2 turunannya adalah min 4X, min 16 turunannya 0. Ini dibuat mirip sehingga 6 ini dijadikan 3, min 8 ini dijadikan 4 dengan cara tarik 2 ke depan. Yang ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 6 pangkat ini pangkat sepertiga. Kita ubah menjadi bentuk akar adalah ini. Per 3. Yang ini ya. Jangan lupa. Nomor terakhir. Yang ini juga yang bawah ini berarti diuraikan dulu.
Sehingga 2x plus 1, x kuadrat, min 2 dengan 3x berarti plus x, 3 dikali min 2 adalah min 6. Pangkatnya 1/5, tapi karena di bawah berarti negatif 1/5. Yuk, tambahkan 1 itu gampang, berarti 5 dikurangi 1, berarti 4/5. Di sini 5/4. Ya. Lalu turunkan. Turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari x adalah 1. Turunan dari 6 adalah 0. Coret saja, berarti seperti itu. Ya, plus C, berarti 5/4, x kuadrat plus x plus 6, pangkat 4, ini pangkat 4, per 5, berarti 5-nya di sini. Tambah C. Itu. Untuk memantapkan, silakan di pause dulu, ada banyak ya latihan, berapa lupa, 13 kalau nggak salah. Ini nomor 1 sampai 5, silakan di pause dulu, kemudian kuncinya sudah dikasih, kemudian ini nomor 6 sampai 9, silakan disalin, di pause dulu, kemudian disalin, dan dipastikan bahwa jawabannya itu sama, kemudian nomor 10 sampai 13, silakan juga di pause, kemudian disalin, pastikan sebelum dikumpulkan, jawabannya sama. Kalau misalkan setelah beberapa kali pengerjaan tapi tetap jawabannya berbeda, silakan dikomunikasikan. Kemudian lihat di kolom komentar ya. Barangkali nanti saya temukan ada kesalahan ketik, akan saya ralat di kolom komentar ya. Jadi kalau beda lihat kolom komentar. Oh iya benar ada ralat begitu. Biasa ya. Kalau di kotretan sudah benar, kadang-kadang ketika diketik suka lupa. Demikian, selamat belajar.